Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan sekalian di channel teknologi. Pada kesempatan hari ini kita akan sharing terkait materi pengantar informatika. Baik rekan-rekan sekalian, untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuk ke materi kita pada kesempatan hari ini. Rekan-rekan sekalian, berkenaan dengan IT, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Pertama, ada istilah komputer. Kita ketahui, komputer ini merupakan perangkat yang sangat membantu kita di dalam menyelesaikan berbagai aktivitas yang kita lakukan setiap hari. Komputer sangat membantu sesuai profesionalitas kita masing-masing, dan komputer pun sangat mudah untuk dioperasikan karena secara otomatis komputer akan menjalankan segala atau seluruh proses yang kita berikan kepada komputer. Berikutnya, berkenaan IT, kita ketahui ada istilah teknologi informasi. Teknologi informasi ini merupakan teknologi apapun yang memungkinkan kita untuk dapat mendistribusikan atau mengkomunikasikan terkait data dan informasi yang ingin kita publish ke umum. Dengan teknologi ini sangat memudahkan kita dalam processing mendistribusikan informasi. Terakhir, berkenaan IT, ada istilah sistem informasi. Sistem informasi ini merupakan proses yang memungkinkan kita untuk mendevelop atau membangun sebuah aplikasi sesuai kebutuhan yang kita inginkan. Dengan adanya sistem informasi, kita sangat dimudahkan dalam kontrol manajemen dan pengambilan sebuah keputusan. Baik rekan sekalian, itulah beberapa istilah yang perlu kita ketahui terkait IT. Dari pembahasan sebelumnya dapat kita simpulkan ada beberapa domain terkait IT, yaitu domain komputer, teknologi informasi, dan sistem informasi. Di sini sudah sangat jelas terlihat bahwa berkenaan dengan komputer, kita ketahui komputer ini terdiri atas hardware, software, ya, yang bisa kita custom dan kita pilih sesuai kebutuhan. Dan komputer ini juga tentunya perlu seorang brainware, di mana komputer pastinya akan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan brainware atau user yang akan menggunakan komputer itu sendiri. Berikutnya, berkenaan teknologi informasi, kita bisa dilihat di sini banyak sekali teknologi-teknologi yang memang sudah terfasilitasi untuk memungkinkan kita bisa mendistribusikan informasi kepada umum. Ada dari mulai infrastruktur, internet, intranet, dan lain-lain. Terakhir, berkenaan dengan informasi sistem, sudah banyak sekali sistem yang dikembangkan hingga saat ini, sehingga sistem-sistem tersebut bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan sesuai kebutuhan di instansi atau tempat aktivitas kita sehari-hari. Selanjutnya rekan-rekan, berkenaan IT ini, kita perlu ketahui bahwa IT memiliki beberapa komponen. Komponen IT yang pertama yaitu sistem komputer. Sistem komputer ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, prosesor, di mana prosesor ini terdiri dari komponen ALU atau Arithmetic Logic Unit dan Control Unit. Kita ketahui prosesor ini merupakan otaknya komputer, ya, di mana si prosesor ini ketika kita memberikan sebuah instruksi kepada komputer, maka secara otomatis prosesor ini akan mendistribusikan instruksi yang kita berikan kepada seluruh komputer yang ada, seluruh komponen komputer, sehingga instruksi yang kita berikan terhadap komputer itu akan dijalankan dengan baik. Terkait teknologi prosesor, itu banyak sekali teknologi prosesor yang sudah berkembang hingga saat ini, dimulai dari prosesor Intel, AMD, sampai dengan Intel Xeon yang biasanya digunakan untuk kebutuhan server terkait prosesor Intel Xeon ini. Prosesor hingga saat ini terus berkembang dan sudah memfasilitasi dengan baik, sehingga processing dari komputer ini dari generasi ke generasi sangat baik
dan sangat mengalami peningkatan di dalam processing, sehingga ketika kita menggunakan komputer, tingkat proses komputer itu semakin teknologi berkembang, maka prosesnya semakin cepat. Berikutnya, berkenaan hardware atau perangkat keras ini ada istilah memori. Kita ketahui memori ini mungkin dengan istilah RAM. Itu sudah hal yang rumah ya. Terkait teknologi RAM pun sekarang sudah berkembang. RAM dari awal mungkin dulu kita mengalami bagaimana menggunakan teknologi RAM dari mulai DDR2 sampai sekarang itu ada teknologi RAM sampai dengan DDR4, dan RAM ini memang sangat menunjang dalam proses atau kecepatan komputer, sehingga semakin besar RAM sebuah komputer itu processing komputer pun akan semakin baik tentunya. Dan RAM juga terdiri dari bagian secondary memory ya, jadi RAM itu terbagi dari berdasarkan fungsinya, ada primary memory dan ada secondary memory. Nah, berkenaan secondary memory ini yang kita kenal biasanya ada istilah hard disk, disk drive dan lain-lain. Di sini saya akan coba kenalkan terkait secondary memory ini yang banyak berkembang hingga saat ini dan memang sangat menunjang ketika kita menggunakan teknologi ini. Pertama ada namanya SSD. Kita sudah ketahui bahwa teknologi SSD ini sangat baik dalam processing. Ketika kita melakukan processing, penyimpanan data ke dalam media SSD ini, processing komputer akan lebih cepat. Lalu berikutnya ada juga teknologi Intel Optane Memory. Berkenaan dengan teknologi Intel Optane Memory ini, sebenarnya ini adalah teknologi yang memungkinkan hampir mirip dengan SSD. Dengan adanya teknologi ini, processing komputer akan lebih cepat karena resource itu akan tersimpan di dalam Intel Optane Memory, sehingga ketika kita akan melakukan processing terhadap aktivitas komputer yang sebelumnya sudah kita lakukan, dengan adanya teknologi Intel Optane Memory, processing akan lebih cepat dilakukan. Untuk perbandingan, kita bisa melakukan case study membandingkan antara teknologi komputer yang masih menggunakan teknologi HDD, SSD, dan Intel Optane Memory. Kita lihat saja dari processing, misalnya ketika komputer itu booting atau menyala, maka di situ kita sudah bisa membandingkan bagaimana apabila kita menggunakan teknologi komputer dengan media storage sudah menggunakan SSD dan Intel Optane Memory, itu processingnya pasti akan lebih baik tentunya. Oke, rekan-rekan sekalian, yang terakhir berkenaan dengan hardware atau perangkat keras, itu ada istilah input-output device. Selama ini kita ketahui yang dikatakan dengan input-output device mungkin seperti keyboard, monitor. Namun pada kesempatan ini saya coba sharing terkait perangkat input device ini. Ada beberapa teknologi baru yang sudah berkembang saat ini. Di antaranya adalah Radio Frequency Identification atau RFID, di mana di teknologi ini itu sudah memungkinkan kita melakukan processing dengan sebuah smart card, di mana smart card ini cukup kita tempel, maka secara otomatis dia akan memberikan processing system dan memberikan record sesuai keinginan yang kita custom. Biasanya RFID ini diintegrasikan untuk proses absensi kehadiran. Dengan teknologi RFID kita cukup tap perangkat RFID yang sudah kita sediakan, maka secara otomatis recording dari output sistem akan terreport ke dalam sistem, kurang lebih seperti itu. Berikutnya ada terkait input dan output device ini, yaitu barcode scanner. Terkait barcode scanner mungkin kita sudah ketahui, barcode scanner ini sudah banyak digunakan misalnya ketika kita ke minimarket atau swalayan. Ketika kita berbelanja dan kita melakukan pembayaran, kita akan sering melihat perangkat dari barcode scanner ini. Berikutnya teknologi baru berkenaan dengan input output device, ada juga teknologi yang namanya face recognition camera, di mana teknologi ini memungkinkan melakukan processing input dengan deteksi face ya, muka kita. Ini sudah banyak sekali direalisasikan.
apalagi di luar negeri ya. Di negara kita juga sudah mulai, namun memang belum maksimal. Di teknologi face recognition ini itu memungkinkan kita merekam akses atau keamanan dengan menggunakan face muka kita, sehingga ketika kita akan memasuki ruangan kita perlu melakukan deteksi wajah. Apabila sesuai, maka secara otomatis pintu akan terbuka. Apabila tidak, maka secara otomatis sistem akan menolak dan kita tidak dapat melakukan akses tertentu apabila kita belum menyelesaikan processing dari akses berkenaan dengan security menggunakan face recognition ini. Berikutnya ada smart door. Terkait smart door ini biasanya metode implementasi ada yang dengan menggunakan scan jari ya. Dan ketika kita melakukan scan jari, secara otomatis pintu akan terbuka. Itu salah satu realisasi dari teknologi smart door. Berikutnya ada lagi berkenaan dengan teknologi pinbox. Teknologi pinbox ini kita sudah ketahui ketika misalnya kita melakukan aktivitas belanja online. Pada saat kita melakukan aktivitas belanja online, pada saat pembayaran biasanya kita memilih bank tertentu, dan secara otomatis ketika kita sudah memilih bank akan muncul virtual account, di mana virtual account ini akan kita gunakan untuk processing pembayaran terkait pembelanjaan yang sudah kita lakukan di belanja online. Nah, itu adalah salah satu realisasi dari pinbox. Berikutnya ada juga teknologi terkait e-money. Biasanya teknologi e-money ini contohnya itu seperti Plus BCA atau Etol, itu termasuk salah satu realisasi dari e-money. Dengan teknologi ini kita cukup menggunakan smart card dari teknologi e-money dan kita lakukan tap saja di tempat-tempat yang sudah disediakan. Secara otomatis teknologi tersebut merecord kita sudah secara otomatis melakukan pembayaran terkait processing yang kita lakukan. Terakhir, teknologi yang banyak digunakan saat ini berkenaan dengan input output device adalah e-wallet. Nah, e-wallet ini merupakan teknologi yang paling hot news ya, karena biasanya banyak digemari oleh generasi-generasi era milenial saat ini. Di pembayaran ini sangat memudahkan sekali karena terkait teknis pembayaran menggunakan e-wallet ini, contohnya seperti Cash, Dana, Oppo, kita tidak usah lagi direpotkan dengan membawa uang cash atau berupa kartu kredit atau kartu debit, karena Tikes ini cukup dengan menggunakan aplikasi yang sudah terintegrasi di perangkat seluler kita, maka kita sudah bisa melakukan pembayaran secara instan dengan menggunakan teknologi e-wallet. Sangat menarik bukan? Nah, rekan-rekan sekalian, berikutnya berkenaan dengan komponen IT, ada software atau perangkat lunak. Software sampai saat ini terus berkembang, dan software ini memang terdiri dari dua komponen pembagian dari software, yaitu ada software open source, di mana dari namanya saja open source itu artinya software tersebut bersifat gratis dan bisa kita gunakan secara maksimal dan bisa kita kembangkan juga apabila kita mampu terkait pengembangan software tersebut, karena software tersebut memang disediakan untuk bisa digunakan oleh khalayak umum secara gratis dan bisa dikembangkan pula oleh publik apabila personal tersebut ingin berpartisipasi dalam pengembangan aplikasi terkait open source tersebut. Lalu berikutnya terkait software atau perangkat lunak ini juga ada software yang sifatnya itu license atau berbayar ya. Untuk mendapatkan software ini tentunya kita harus membayar sesuai tarif dari atau penjualan harga dari software itu sendiri, dan biasanya ada instansi khusus yang mengembangkan terkait software tersebut. Nah, itu berkenaan dengan software atau perangkat lunak, dan sampai saat ini banyak sekali software yang dikembangkan yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan sesuai profesionalitas masing-masing
ya, sehingga kita tinggal memilih saja. Misalnya kita seorang akuntan, maka tinggal kita pilih software-software apa saja yang sekiranya dapat membantu kita dalam proses pembuatan laporan keuangan misalnya. Yang terakhir terkait komponen IT atau sistem komputer, ada namanya brainware atau SDM. Brainware atau SDM ini mengapa ini termasuk salah satu bagian dari sistem komputer? Karena seperti yang sebelumnya disampaikan, terkait hardware dan software biasanya itu akan diarahkan atau disediakan untuk kebutuhan user atau brainware. Dan user ini pastinya dia berprofesi dengan profesi yang bermacam-macam, sehingga ketika user tersebut berprofesi dengan profesi misalnya seorang programmer, maka pastinya dia juga akan membutuhkan spesifikasi hardware dan software yang dibutuhkan untuk kebutuhan programmer. Begitupun dengan profesi-profesi yang lainnya. Maka brainware atau user ini akan terkait berkenaan dengan sistem komputer, karena sistem komputer sendiri memang disediakan oleh user dan sesuai dengan kebutuhan user. Baik rekan-rekan sekalian, berikutnya berkenaan dengan komponen IT, yang selanjutnya itu ada basis data atau database. Basis data atau database ini memungkinkan kita untuk menyimpan banyak data di dalamnya, karena database memungkinkan untuk menyimpan data kita dengan cukup aman dan sangat baik di dalam manajemen data, karena dia ada beberapa komponen yang sangat menunjang untuk kita melakukan penyimpanan terkait data-data penting yang akan kita simpan tentunya. Nah, basis data atau database ini dia terdiri dari beberapa model basis data yang saat ini sudah berkembang dan banyak digunakan. Dari sekian banyak yang sudah ada dan sudah berkembang, biasanya orang banyak menggunakan terkait model basis data atau database dengan jenis model relasional. Kenapa model ini banyak digunakan? Karena memang model ini cukup mudah dan lebih efisien untuk diimplementasikan. Terkait model data relasional, ini terdiri dari beberapa komponen. Pertama, ada bagian yang namanya field. Untuk lebih mudah memahami terkait beberapa komponen dari model relational ini, saya akan coba gambarkan dengan cukup mudah dengan sistem manualnya agar kita bisa lebih memahami dengan baik. Pertama, berkenaan dengan field. Apabila kita gambarkan di dalam sebuah table, field ini seperti header sebuah table. Contohnya di dalam sebuah table, di table tersebut misalnya table data mahasiswa. Table data mahasiswa biasanya kan ada data NIM, ada nama mahasiswa. Nah, terkait tulisan NIM, nama itu merupakan field. Jadi yang dikatakan field itu tadi ya, NIM, nama mahasiswa itu dikatakan dengan field. Dan field ini akan jumlahnya itu akan banyak dan sedikit tergantung kebutuhan dari record data yang dibutuhkan atau terkait dan tergantung entitas yang dibuat. Jadi record itu ditentukan berdasarkan hal tersebut, atau istilahnya dia akan disesuaikan dengan data yang akan kita simpan ke dalam database. Misalnya data mahasiswa, maka kita perlu field seperti NIM, nama, alamat misalnya, dan lain-lain. Lalu berikutnya berkenaan komponen dari model relational ini, yang berikutnya ada record. Record ini adalah data yang kita simpan ke dalam database itu sendiri. Contohnya seperti tadi kita sudah menentukan beberapa field berkenaan dengan data mahasiswa, misalnya NIM dan nama. Misalnya kita tuliskan atau isikan record tersebut namanya adalah Agus, maka secara otomatis Agus itu adalah berupa record dari
field yang sudah kita tentukan sebelumnya. Nah, itu dikatakan dengan record, dan record ini jumlahnya bisa sangat banyak ya, dan akan terus bertambah tergantung dari efektivitas atau penggunaan sebuah aplikasi. Karena basis data atau database ini memang merupakan komponen yang menunjang nantinya ketika seorang praktisi IT akan mengembangkan sebuah aplikasi. Berikutnya, untuk komponen model relational ini ada istilah yang namanya entity relationship diagram. Entity relationship diagram ini merupakan relasi atau hubungan antar tabel. Misalnya di dalam sebuah data sebuah perguruan tinggi itu ada data mahasiswa, ada data mata kuliah. Nah, terkait data mahasiswa dan data mata kuliah pasti akan muncul namanya data untuk jadwal perkuliahan. Nah, untuk menghubungkan antar tabel tersebut, yaitu tabel mahasiswa dan mata kuliah, sehingga bisa kita membuat jadwal, kita perlu membangun sebuah entity relationship diagram, di mana di dalam entity relationship diagram ini ada beberapa istilah seperti primary key dan virgin key, di mana primary key ini ditentukan untuk ciri khas dari sebuah tabel atau kunci dari sebuah tabel untuk bisa melakukan relationship dengan tabel-tabel yang lain. Contoh, di dalam data mahasiswa mungkin yang bisa kita jadikan sebagai kandidat untuk primary key itu misalnya NIM. Kenapa harus NIM? Karena NIM ini bersifat unik, berbeda dengan data mahasiswa, di mana di data mahasiswa pun akan ada field yang namanya nama. Kenapa nama tidak bisa kita jadikan primary key? Karena nama ini tidak bersifat unik. Nama di setiap record itu bisa jadi muncul nama yang cukup banyak yang sama nama tersebut. Misalnya kita record nama Agus, bisa jadi ada beberapa record yang namanya itu sama dengan nama Agus, maka tidak mungkin istilahnya data yang sifatnya tidak unik seperti itu kita jadikan sebagai primary key. Maka yang baiknya kita jadikan primary key itu adalah name, karena name ini sifatnya adalah unik, dan pastinya setiap mahasiswa itu memiliki name yang berbeda-beda. Itu terkait pemilihan sebuah primary key di dalam sebuah table. Nah, berikutnya di dalam tabel mata kuliah itu biasanya ada kode mata kuliah dengan nama mata kuliah. Nah, ketika kita misalnya membuat sebuah entity relationship dalam sebuah jadwal, bisa saja kita membuat field yang sama dengan nama NIM dan field yang sama dengan nama kode mata kuliah, di mana itu mengambil dari tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah, sehingga secara otomatis dengan kita merelasikan atau menghubungkan tabel-tabel tersebut, itu kita sudah merealisasikan dari implementasi entity atau relationship diagram. Kurang lebih seperti itu rekan-rekan terkait apa itu entity relationship diagram. Yang berikutnya terkait komponen IT di basis data atau database, ada istilah yang namanya RDBMS atau Relational Database Management System. Ini sebenarnya adalah aplikasi yang digunakan untuk pengembangan basis data atau database itu sendiri. Banyak aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan basis data atau database ini berkenaan dengan RDBMS. Di antaranya ada MySQL, Oracle, atau kalau kita memang seorang praktisi IT, pasti kita mengenal ketika kita misalnya akan membuat sebuah aplikasi berbasis web, kita bisa menggunakan aplikasi paket dari sebuah database untuk memungkinkan kita membuat sebuah database dengan aplikasi yang bernama Exam. Nah, itu adalah contoh dari RDBMS. Baik rekan sekalian, itulah berkenaan dengan komponen IT basis data atau database.
Berikutnya, berkenaan dengan komponen IT ini ada yang namanya network atau jaringan. Dengan network ini kita sudah sangat terbantu karena network ini menghubungkan kita dengan banyak manfaat yang bisa kita rasakan dengan adanya network. Dengan adanya network sudah memungkinkan kita untuk saling terhubung meskipun kita berbeda lokasi, tempat, dan waktu. Banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dengan adanya network atau jaringan ini, karena network atau jaringan sudah menghubungkan banyak resource sehingga kita memungkinkan untuk saling sharing data dan melakukan aktivitas lainnya dengan adanya fungsi dari network atau jaringan. Contoh seperti aktivitas yang sering saya lakukan, biasanya salah satu aktivitas yang saya lakukan yaitu saya sering memonitoring pekerjaan yang biasa saya kerjakan di cakupan wilayah yang berbeda kota. Misalnya saya dari Bogor, sedangkan saya ada sebuah tanggung jawab untuk melakukan monitoring dan maintain terkait perangkat-perangkat yang ada di tempat saya bekerja di Jakarta. Nah, biasanya dengan adanya networking ini saya cukup mudah, tidak usah repot-repot saya datang ke Jakarta, cukup saya tetap stay di Bogor, namun saya tetap bisa melakukan aktivitas monitoring dan maintenance berkenaan beberapa processing tanggung jawab yang harus saya lakukan secara langsung berkenaan dengan IT. Nah, luar biasa bukan itu beberapa realisasi dari teknologi networking atau jaringan. Nah, berkenaan dengan jaringan ini terdiri dari beberapa cakupan area dan beberapa realisasi media yang digunakan. Di antaranya untuk cakupan area atau cakupan area dari network atau jaringan ini, yang pertama ada namanya PAN. PAN ini berpasangan dengan WIFAN, yaitu Personal Area Network. Kalau WIFAN itu berarti Wireless Personal Area Network. Ini sebenarnya implementasi dari jaringan personal, di mana dengan adanya PAN ini kita memungkinkan menghubungkan beberapa device secara personal. Contoh realisasi dari PAN, misalnya kita akan menghubungkan device handphone kita dengan laptop kita ketika kita akan mentransfer sebuah data. Nah, secara otomatis untuk melakukan realisasi dari PAN ini cukup kita menghubungkan kabel data dari handphone kita ke komputer, maka secara otomatis processing transferring data bisa kita lakukan secara langsung, apakah dari handphone ke komputer atau dari komputer ke handphone. Berikutnya, kalau berkenaan dengan wireless personal area network, realisasinya bisa kita implementasikan dengan menggunakan seperti media Bluetooth. Kita ketahui media Bluetooth ini saat ini mungkin sudah jarang sekali digunakan ya, namun masih digunakan. Contoh implementasinya dalam perangkat MOS misalnya. Sekarang masih ada teknologi-teknologi MOS yang masih menggunakan media Bluetooth, sehingga dengan menggunakan media tersebut cukup mudah tentunya, karena kita tidak perlu direpotkan lagi dengan kabel ya. Biasanya kan MOS itu ada kabel, namun karena sudah menggunakan media Bluetooth, maka secara otomatis meskipun tanpa kabel kita sudah bisa mengoperasikan MOS kita untuk melakukan aktivitas berbagai hal di dalam proses penggunaan device atau perangkat komputer. Nah, penggunaan Bluetooth ini kalau di era sekarang untuk transferring data mungkin bisa dikatakan sudah jadul. Makanya kalau kita menggunakan processing transferring data namun masih menggunakan Bluetooth, pasti kita katakan kita sudah ketinggalan teknologi gitu, karena memang Bluetooth ini sudah jarang sekali digunakan untuk processing saling bertukar data atau informasi. Lalu berikutnya realisasi dari komponen ini ada juga yang masih menggunakan infrared. Pada saat dulu ketika saya menggunakan infrared ini mungkin sangat lucu ya, karena infrared ini ketika kita akan melakukan sebuah transferring data, misalnya saya akan melakukan pertukaran data dari dua handphone yang masih menggunakan teknologi infrared, maka secara otomatis kita harus menggandengkan kedua handphone kita itu secara berdekatan gitu ya. Memang cukup aneh kayaknya terlihatnya gitu ya, namun itulah teknologi gitu. Pada saat itu istilahnya teknologi infrared masih banyak digunakan, dan biasanya teknologi itu
dulu digunakan sedang atau pada saat masa teknologi Symbian OS itu masih banyak digunakan oleh masyarakat umum gitu ya. Namun karena sekarang sudah jarang sekali penggunaannya, maka infrared ini biasanya masih banyak untuk saat ini digunakan untuk implementasi terkait seperti penggunaan remote televisi ya. Itu masih beberapa ada yang menggunakan teknologi infrared untuk kontrol televisi menggunakan remote. Berikutnya berkenaan dengan cakupan area dari network ini ada namanya LAN atau WLAN. LAN ini local area network ya. Dan di LAN ini biasanya jangkauan dari jaringan itu maksimal mencapai 100 meter. Dan biasanya untuk LAN itu diimplementasikan dengan berbagai media, sama ada media kabel, ada media wireless. Di antaranya beberapa media yang banyak digunakan di LAN itu seperti UTP ya. Mungkin kalau praktisi network ini akan paham dengan istilah UTP. Namun kalau kita memang bukan praktisi IT, pastinya kita agak sedikit bingung mengenal istilah apa itu UTP gitu. Berikutnya berkenaan dengan media kabel itu ada juga menggunakan koaksial dan ada juga fiber optik. Namun penggunaan fiber optik ini memang khusus kalau di negara kita Indonesia ini penggunaannya masih sangat sedikit kalau untuk jangkauan LAN atau local area network. Kenapa? Karena mungkin biaya infrastrukturnya itu masih mahal. Namun kalau berbicara terkait teknologi sendiri, kalau teknologi fiber optik ini memang teknologi yang sangat bagus dalam transmisi data ya. Itu memungkinkan kecepatan yang sangat baik dan kualitas transferring data pun sangat baik dan cepat dengan menggunakan teknologi fiber optik. Namun sekali lagi karena implementasinya cukup mahal, dari harga misalnya bahan untuk fiber optik, belum lagi untuk pemeliharaan dan lain-lainnya pun memang cukup lumayan, sehingga implementasi ini memang di negara kita kalau terkait jaringan LAN itu masih sedikit. Kebanyakan untuk jaringan LAN masih menggunakan media kabel UTP atau koaksial. Selanjutnya berkenaan WLAN, Wireless Local Area Network, itu biasanya bisa diimplementasikan dengan teknologi Wi-Fi atau Wireless Fidelity. Implementasi ini sudah banyak dilakukan oleh banyak praktisi IT ya, dengan menggunakan beberapa perangkat seperti wireless access point dan wireless router. Dan sekarang pun sudah ada teknologi baru yang sedang dikembangkan, di negara Jerman, yaitu teknologi Li-Fi. Memang teknologi ini masih dalam proses pengembangan dan realisasinya masih dalam proses, jadi belum mengeneral atau belum banyak digunakan di berbagai negara. Namun teknologi ini sudah ada dan sangat menarik tentunya, karena teknologi ini memungkinkan transferring atau istilahnya kita melakukan connect menggunakan media cahaya. Cukup dengan adanya fasilitas cahaya maka kita bisa melakukan aktivitas berinternet gitu ya, sharing data, connect ke internet dan melakukan berbagai aktivitas berselancar di internet dengan menggunakan teknologi Li-Fi ini. Dan saya pikir ini teknologi bagus dan suatu saat nanti pasti akan banyak digunakan. Apalagi Li-Fi ini menggunakan media cahaya dalam processing transfernya. Namun memang pasti perlu dipikirkan bagaimana apabila malam hari, apakah teknologi Li-Fi ini masih memungkinkan atau tidak untuk diimplementasikan. Baik, berikutnya berkenaan dengan cakupan atau area, ada namanya MAN atau Metropolitan Area Network. Sesuai namanya, metropolitan ini berarti menghubungkan antar kota. Dan biasanya untuk teknologi MAN ini implementasinya itu menggunakan teknologi fiber optik atau FO. Di negara kita sampai saat ini implementasi FO ini sudah cukup merata di berbagai wilayah, meskipun prosesinya ini bertahap ya. Namun saya pikir hingga saat ini infrastruktur di negara kita Indonesia terkait implementasi untuk cakupan area MAN menggunakan teknologi fiber optik itu sudah cukup merata dengan baik dibandingkan
Di era-era sebelumnya seingat saya dulu saya masih mengalami teknologi network itu untuk connect ke jaringan, khususnya untuk layanan internet masih menggunakan teknologi ADSL ya. Itu processingnya sangat lama sekali, namun karena sekarang infrastruktur terkait MAN ini sudah dibenahi oleh pemerintah dan sudah menggunakan rata-rata teknologi fiber optik, sekarang kita sudah merasakan lebih baik terkait infrastruktur berkenaan dengan MAN atau Metropolitan Area Network. Lalu berikutnya terkait wireless Metropolitan Area Network, itu biasanya kita bisa lihat implementasinya ini dalam bentuk tower ya. Kita lihat kalau misalnya kita melakukan perjalanan ke berbagai daerah, sering sekali kita melihat tower-tower, dan itu semuanya bukan tower listrik ya, tapi itu merupakan perangkat untuk menunjang jaringan, terutama untuk implementasi biasanya perangkat seluler. Dengan adanya tower-tower ini, kita akan memungkinkan untuk melakukan aktivitas koneksi ke dalam jaringan menggunakan perangkat seluler yang kita miliki di berbagai daerah tentunya. Dan saya pikir cakupannya hingga saat ini sudah sangat baik, meskipun memang belum merata secara baik, khususnya untuk wilayah-wilayah yang sifatnya masih pedalaman. Baik, yang terakhir terkait cakupan atau area ini ada namanya WAN atau Wide Area Network. Wide Area Network ini implementasinya menggunakan teknologi fiber optik juga sama. Nah, mungkin kita berpikir bagaimana istilahnya menghubungkan wide itu kan berarti negara ya. Bagaimana kita menghubungkan jaringan antar negara, misalnya dari Indonesia ke Singapura. Nah, itu implementasinya tetap menggunakan teknologi fiber optik, namun biasanya direlasikan melalui jaringan bawah laut ya, dan menggunakan fiber optik dengan ukuran yang sangat besar. Dan ukuran yang sangat besar itu sebenarnya adalah pelindungnya ya, pelindung dari fiber optik sendiri, karena kita ketahui apabila di dasar laut itu kadang terjadi yang namanya gempa bawah laut dan lain-lain, maka perlu dilakukan pengamanan terhadap fiber optik tersebut. Maka pelindung fiber optik itu sendirilah yang cukup besar sehingga fiber optik di dalamnya bisa tetap aman, dan itu adalah realisasi network atau jaringan untuk cakupan wide area network antar negara, jadi menggunakan teknologi fiber optik. Berkenaan dengan WIWAN atau Wireless Wide Area Network, itu implementasinya biasanya menggunakan media satelit ya. Terkait WAN ini sempat negara kita pada saat itu mengalami bencana yang namanya tsunami, dan kita rasakan pada saat itu sempat putus atau sempat bermasalah jaringan EPO ini antar negara, sehingga kita tidak bisa mengakses beberapa data ke negara-negara yang ada di luar karena teknologi EPO ini terputus. Oleh karena itu makanya ketika implementasi fiber optik untuk menghubungkan antar negara melalui bawah laut ini diperlukan pengamanan yang cukup baik terkait perangkat EPO ini. Berikutnya rekan-rekan sekalian, berkenaan dengan perkembangan teknologi jaringan ini, rekan-rekan sekalian mungkin sudah mengenal beberapa istilah. Namun di sini saya akan coba kenalkan beberapa perkembangan teknologi jaringan yang sudah berkembang hingga saat ini. Yang pertama ada namanya web hosting. Kita ketahui di web hosting ini itu kita memungkinkan menyewa beberapa resource infrastruktur dengan sangat mudah dengan berbagai jenis layanan, diantaranya adalah shared hosting, lalu ada juga jenis cloud hosting, VPS hosting, dedicated hosting, dan lain-lain. Bahkan web hosting pun sampai saat ini sudah mengintegrasikan atau bekerja sama dengan teknologi cloud computing dalam layanannya. Yang berikutnya terkait perkembangan teknologi jaringan ada namanya cloud computing. Cloud computing ini merupakan hot teknologi yang banyak digunakan hingga saat ini. Karena di teknologi cloud computing ini itu memungkinkan kita dengan sangat mudah membangun sebuah infrastruktur dan pembayaran dengan metode
pay as you go, cukup memudahkan. Jadi kita bayar sesuai layanan yang kita gunakan. Dan teknologi cloud computing ini awalnya dulu dikembangkan oleh AWS, namun sampai saat ini banyak juga vendor yang turut serta dalam pengembangan teknologi cloud computing. Di antaranya adalah Google, Alibaba, Microsoft, dan lain-lain. Dan ini merupakan teknologi yang banyak digunakan hingga saat ini untuk pengembangan berbagai teknologi ke depannya. Lalu berikutnya terkait perkembangan network atau jaringan, ada istilah namanya Internet of Things. Dengan Internet of Things ini kita memungkinkan membuat benda-benda mati yang tadinya mungkin biasanya tidak bersifat mati gitu ya, itu bisa kita lakukan komunikasi dengan benda tersebut. Contohnya kita bisa berkomunikasi dengan kulkas misalnya ya. Dengan adanya teknologi Internet of Things ini memungkinkan kita untuk bisa berkomunikasi dengan kulkas misalnya. Contoh, apabila kita melakukan perjalanan keluar kota, maka di luar kota tersebut kita bisa melakukan pengecekan terhadap isi kulkas yang ada di rumah kita. Dengan adanya implementasi dari teknologi Internet of Things ini, karena secara otomatis dari jarak jauh kita bisa mengecek apakah isi kulkas kita ini masih penuh atau kosong. Maka secara otomatis dengan adanya manfaat tersebut, apabila kita sedang melakukan perjalanan ke luar negeri, cukup sangat membantu kita tentunya untuk melakukan pengecekan seperti contoh berikut, sehingga pada saat kita kembali ke rumah kita bisa sekalian melakukan pembelanjaan untuk mengisi kulkas kita yang kosong. Kurang lebih seperti itu. Lalu berikutnya teknologi terkait jaringan yang saat ini sedang dikembangkan juga, yaitu teknologi 5th generation atau 5G. Nah, teknologi 5G ini sampai saat ini memang masih sedang dikembangkan di wilayah-wilayah tertentu saja, belum merata ke seluruh wilayah. Seperti halnya perkembangan dulu, saya masih ingat waktu dulu itu terkait teknologi seluler itu masih menggunakan teknologi GPRS. Namun seiring waktu berjalan akhirnya berubah ke teknologi 1G, 2G, 3G, dan terakhir itu beralih ke teknologi 4G yang sekarang kita banyak gunakan. Kita waktu itu merasakan juga bagaimana transisi dari teknologi 3G ke 4G. Perlu sekali waktu dan perangkat-perangkat pun perlu penyesuaian untuk bermigrasi sehingga bisa support ke teknologi 4G tersebut. Begitupun halnya dengan teknologi yang sekarang sedang dikembangkan, yaitu teknologi 5G. Mungkin ini perlu waktu, namun pada suatu saat nanti ada titik di mana teknologi ini dapat kita gunakan dan direalisasikan secara merata di seluruh wilayah. Oke, rekan-rekan sekalian, itu berkenaan komponen IT network atau jaringan. Berikutnya berkenaan komponen IT ini ada namanya pemrograman. Nah, di pemrograman ini memungkinkan kita untuk mendevelop sebuah aplikasi sesuai kebutuhan yang kita inginkan. Misalnya kita membutuhkan sebuah aplikasi untuk memudahkan kita di dalam proses pencatatan keuangan. Maka dengan aktivitas pemrograman ini kita bisa membuat sebuah aplikasi yang nantinya akan memudahkan kita dalam proses pembuatan laporan keuangan. Di dalam proses pemrograman, intinya di sini ada sebuah penyesuaian karena terkait device atau perangkat itu tentunya tidak mengenal bahasa kita sebagai manusia gitu. Mesin itu mengenalnya adalah bahasa mesin. Maka agar kita bisa memberikan beberapa perintah kepada device atau perangkat yang kita gunakan untuk melakukan proses pembuatan program, maka kita perlu penghubung antara device yang kita gunakan dengan bahasa pemrograman yang ingin kita kembangkan. Maka dikenallah istilah yang namanya dalam istilah pemrograman itu adalah bahasa pemrograman. Terkait pemrograman berdasarkan paradigma ini ada beberapa klasifikasi dari pemrograman.
mulai dari pemrograman prosedural sampai dengan pemrograman berorientasi objek. Di sini sudah dijelaskan sangat jelas perbedaan atau terkait variansi dari masing-masing jenis paradigma atau klasifikasi pemrograman berdasarkan paradigma. Masing-masing sudah kita bisa lihat apa itu prosedural dan apa itu konvensional sampai dengan apa itu pemrograman berorientasi objek. Semuanya pada saat ini masih digunakan, masih banyak juga beberapa programmer yang masih mengembangkan aplikasi pemrograman prosedural, namun berkenaan dengan kebutuhan saat ini sebenarnya banyak sekali pengembang sudah mengembangkan aplikasi-aplikasi yang aplikasi-aplikasi pemrograman berorientasi objek karena memang melihat kebutuhan ya, seiring perkembangan teknologi yang berkembang, maka aplikasi berorientasi objek ini memang sangat menunjang untuk supporting terhadap beberapa pengembangan teknologi yang ada saat ini. Nah, berkenaan dengan perkembangan pemrograman, itu kita ketahui banyak sekali jenis-jenis pemrograman yang sudah banyak dikembangkan. Di antaranya adalah pemrograman desktop. Realisasinya mungkin dapat kita lihat ketika kita misalnya datang ke bank untuk membuat sebuah rekening account, maka biasanya sama teller atau operator di bank tersebut, kita biasanya ketika akan membuat rekening kita diminta data, dan ketika data kita sudah diterima, biasanya teller tersebut menginputkan data kita ke dalam aplikasi yang ada di base yang operator tersebut gunakan. Nah, itu salah satu implementasi biasanya operator tersebut sebenarnya menggunakan pemrograman berbasis desktop. Lalu berikutnya ada juga jenis pemrograman web. Pemrograman web ini memang dulu banyak digunakan, namun hingga saat ini pemrograman web pun sudah mulai tergantikan dengan namanya pemrograman mobile, karena seiring waktu berjalan kita ingin sebuah aplikasi atau pemrograman yang sifatnya instan, yang selalu dekat dengan kita. Maka pemrograman mobile ini memang sangat menunjang, karena yang namanya perangkat seluler pasti akan selalu dekat dengan kita ya, dan selalu menemani kita kapanpun dan dimanapun, sehingga ini adalah salah satu target dari pengembang aplikasi. Mengapa banyak mengembangkan aplikasi berbasis mobile? Karena rata-rata user atau penggunanya itu lebih intens dekat dengan perangkat seluler. Berikutnya terkait pemrograman juga ada pemrograman yang sudah kita kenal, sistem operasi, programan game dan lain-lain. Namun di sini mungkin saya ingin mengenalkan pemrograman yang mungkin istilahnya baru kita dengar ya, dan ini sepertinya menarik untuk kita pahami gitu. Ada terkait perkembangan pemrograman itu namanya adalah deep learning. Aplikasi atau pengembangan deep learning ini sebenarnya dia adalah sebuah aplikasi diintegrasikan dengan alat di mana nanti deep learning ini akan merecord beberapa processing yang kita berikan kepada aplikasi deep learning ini. Jadi seperti kita melatih aplikasi yang dikembangkan di deep learning ini, secara otomatis nanti dia akan merecord dan bisa melakukan aktivitas atau processing yang sudah kita berikan kepada teknologi deep learning tersebut. Contoh realisasinya misalnya kita memberikan pengenalan untuk deteksi gambar kepada aplikasi deep learning ini. Ketika kita sudah berikan sebuah record pembelajaran kepada aplikasi deep learning ini, maka secara otomatis ke depan deep learning ini akan bisa mendefinisikan secara mandiri terkait gambar-gambar yang sudah kita berikan. Jadi dia bisa mendefinisikan, misalnya kita definisikan gambar bunga, bahwa bunga mawar misalnya, bunga mawar ini jenisnya, ciri-cirinya seperti ini, kita berikan sebuah data-data kepada aplikasi deep learning ini, maka ke depan apabila kita setorkan data gambar dari bunga mawar tersebut ke deep learning, maka secara otomatis aplikasi deep learning ini akan bisa mendeteksi bahwa itu adalah bunga mawar. Nah, itu kurang lebih implementasi dari aplikasi deep learning. Lalu berikutnya
Next dari deep learning ada aplikasi yang namanya machine learning. Machine learning ini adalah aplikasi pengembangan berikutnya dari deep learning, karena di machine learning itu memungkinkan aplikasi ini melakukan deteksi yang lebih cerdas terkait beberapa recording yang sudah kita berikan ke dalamnya. Jadi secara otomatis ke depannya itu di machine learning dia bisa mendefinisikan sendiri terkait data-data yang kita berikan. Jadi secara otomatis dia bisa mengekspor lebih luas terkait data-data dari record yang sebelumnya kita berikan. Misalnya seperti tadi kita bisa memberikan record terkait ciri-ciri dari bunga mawar. Maka kedepannya dengan adanya teknologi machine learning dia dapat mendefinisikan lebih banyak dari yang kita berikan. Misalnya kita berikan ciri-ciri bunga mawar itu merah, lalu bentuknya seperti apa. Namun kedepannya dia bisa mendefinisikan yang lebih banyak lagi. Misalnya kapan umur dari bunga mawar itu dan lain-lain, dan machine learning memungkinkan untuk mengeksplor ke arah sana secara lebih mandiri. Dan machine learning pun sama mengintegrasikan antara aplikasi dengan perangkat-perangkat device atau infrastruktur. Berikutnya, implementasi teknologi baru berikutnya berkenaan dengan pemrograman ada namanya artificial neural network. Artificial neural network ini seperti istilahnya neuron ya di dalam otak manusia, karena memang ini mengambil istilah artificial neural network ini dilihat dari hal tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi ini meniru dari fungsi otak manusia yang diharapkan kedepannya dengan artificial neural network ini akan tersimpan banyak record seperti layaknya fungsi otak manusia yang sangat luar biasa. Nah, itu kurang lebih fungsi dari teknologi pengembangan pemrograman berkenaan dengan artificial neural network. Berikutnya yang sekarang banyak dikembangkan terkait pemrograman yaitu berkenaan aplikasi artificial intelligence. Nah, dengan artificial intelligence ini kita sangat terbantu sekali. Contoh implementasinya adalah di bidang kesehatan. Di luar negeri sudah dikembangkan aplikasi artificial intelligence untuk mendeteksi kanker payudara. Nah, dengan teknologi tersebut itu bisa memberikan reporting akurasi data yang sangat relevan. Data yang sangat tingkat akurasinya itu bisa nyampe 99%, sehingga sangat membantu kita tentunya, apalagi dalam bidang kesehatan seperti tadi ya, akan lebih banyak orang yang tertolong dengan adanya teknologi tersebut karena dapat dideteksi secara lebih dini terkait ciri-ciri dia mengidap penyakit kanker payudara atau tidak. Itu beberapa implementasi dari perkembangan teknologi berkenaan pemrograman. Lalu berkenaan bahasa pemrograman sendiri, tadi saya jelaskan bahwa untuk seorang programmer ini bisa mengimplementasikan sebuah aplikasi ke dalam komputer, maka perlu sebuah penghubung antara komputer dengan manusia. Maka itu menggunakan bahasa pemrograman. Dan sampai saat ini banyak sekali bahasa-bahasa pemrograman yang sudah berkembang. Namun di sini saya sangat menekankan apabila rekan-rekan sekalian berminat untuk belajar berkenaan dengan pemrograman, itu sangat ditekankan sekali kita belajar bahasa pemrograman yang menjadi tren saat ini gitu, yang dibutuhkan oleh corporate atau persaingan di dunia kerja. Nah, hingga saat ini beberapa bahasa pemrograman yang menjadi tren itu diantaranya adalah Python, JavaScript, Node.js, Golang, dan Golango. Nah, ini beberapa aplikasi yang banyak digunakan hingga saat ini. Maka apabila rekan-rekan misalnya berminat untuk belajar terkait bahasa pemrograman, mungkin bisa memfokuskan untuk mempelajari beberapa bahasa yang tadi sudah saya sampaikan. Terkait bahasa-bahasa yang lain sampai sekarang pun memang masih banyak digunakan seperti PHP, Java, Ruby, dan lain-lain. Namun kalau kita berbicara kebutuhan, maka ada baiknya kita prioritaskan waktu kita apabila berminat untuk menjadi seorang programmer, karena programmer itu adalah istilah subjek yang memang belajar dalam bidang pemrograman. Maka saya tekankan silakan rekan-rekan bisa mempelajari bahasa-bahasa pemrograman yang memang dibutuhkan saat ini di corporate atau di persaingan dunia kerja.
sehingga kedepannya rekan-rekan bisa bersaing dengan baik. Baik, rekan-rekan sekalian, berkenaan komponen IT berikutnya itu adalah sistem informasi. Sistem informasi ini sampai saat ini sangat pesat sekali pengembangannya, dan pengembangannya sudah ke arah teknologi-teknologi aplikasi yang bukan aplikasi yang sifatnya biasa saja. Kalau aplikasi yang biasa, kita ketahui ada aplikasi yang namanya aplikasi penggajian, aplikasi penjualan barang misalnya, lalu aplikasi aplikasi untuk memudahkan kita misalnya membuat laporan keuangan. Nah, itu aplikasi-aplikasi yang umum dan itu sudah tertinggal terkait motivasi dari pengembangan aplikasi untuk kebutuhan saat ini, di mana untuk sistem informasi saat ini itu banyak dikembangkan aplikasi-aplikasi untuk merealisasikan teknologi smart. Kita ketahui smart itu apa? Smart, cerdas. Jadi sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dikembangkan untuk kebutuhan yang sifatnya aplikasi ini menunjang untuk realisasi aplikasi smart. Contoh dari aplikasi smart ini memang sangat simpel ya. Misalnya di dalam sebuah perguruan tinggi, dengan mengimplementasikan sebuah aplikasi smart, maka secara otomatis ketika misalnya mahasiswa itu memasuki wilayah kampus, dia bisa menggunakan teknologi face recognition untuk melakukan kehadiran. Maka secara otomatis ketika mahasiswa tersebut sudah melakukan kehadiran dengan menggunakan teknologi face recognition, maka secara otomatis mahasiswa tersebut akan terkoneksi dengan berbagai aplikasi yang ada di universitas seperti e-library, Siaka, dan lain-lain. Nah, itu contoh beberapa implementasi dari aplikasi Smart Campus, karena aplikasi Smart Campus sendiri memang aplikasi yang saling terdistribusi dan saling terintegrasi. Berikutnya terkait perkembangan sistem informasi ini yang tadi disampaikan memang diarahkan ke arah teknologi-teknologi smart. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang sekarang sudah dikembangkan untuk kebutuhan seperti smart home, smart campus, smart city, smart call, smart world, bahkan ada istilah smart planet. Orang sekarang sudah berpikirnya sangat jauh ya. Dia sudah berpikir bagaimana bisa mengembangkan sebuah aplikasi yang bisa menghubungkan antar planet gitu ya. Jadi kita bisa lihat motivasi yang ada di film-film saat ini ya, bagaimana ambisi manusia itu sudah berpikir gimana caranya bisa tinggal selain di planet bumi seperti di planet Mars. Banyak sekali film-film yang kita lihat seakan-akan memang sudah atau manusia itu sudah bisa merealisasikan untuk bisa hidup selain di planet bumi seperti di planet Mars. Nah, seperti itu. Jadi orang tuh sudah berpikir ke sana terkait bagaimana mengintegrasikan sebuah teknologi. Nah, rekan-rekan sekalian, berkenaan dengan realisasi dari implementasi sistem ini banyak sekali contohnya. Di antaranya kita sudah lihat sekarang seperti di negara kita, biasanya kalau kita memasuki ruang tol, kita memasuki pintu tol ya, itu kita sering melihat petugas untuk kita bisa melakukan pembayaran kepada petugas tersebut. Namun sekarang sudah tergantikan dengan teknologi e-money yang sudah tadi dijelaskan. Dengan menggunakan teknologi e-tol, itu secara otomatis di pintu-pintu tol baik masuk maupun keluar, itu secara otomatis kita sudah menggunakan teknologi smart card, yaitu e-money tadi, dan kita secara otomatis sudah melakukan pembayaran dengan menggunakan kartu e-tol yang tadi sudah disampaikan. Realisasi yang lainnya kita sudah bisa lihat berkenaan dengan teknologi car driver, di mana biasanya kita kalau berkendara menggunakan kendaraan, kita butuh supir yang mampu untuk mengendarai kendaraan tersebut. Namun saat ini sudah dikembangkan teknologi yang namanya autonomous car, di mana di teknologi ini memungkinkan ketika kita memakai kendaraan atau mengendarai sebuah kendaraan, kita bisa menggunakan teknologi autonomous car ini untuk menggantikan sebagai driver, sehingga kita bisa beristirahat dengan cukup santai di dalam kendaraan kita
mungkin bisa tidur, dan kita tinggal menentukan arah tujuan kita secara otomatis. Nanti autonomous car akan mengantar kita ke tujuan yang ingin kita tuju. Nah, itu beberapa implementasi teknologi smart hingga saat ini gitu ya. Lalu ada juga teknologi seperti seated matter, di mana teknologi ini biasanya untuk mendeteksi misalnya di wilayah Jakarta ketika akan mendeteksi tingkat polusi udara yang terjadi setiap harinya, berapa persentasenya, itu kita bisa menggunakan yang namanya teknologi smart meter ini, dimana dengan teknologi smart meter dia mengintegrasikan beberapa implementasi dari teknologi Internet of Things. Maka secara otomatis dengan teknologi ini akan memberikan report-report sesuai kebutuhan yang ingin kita dapatkan gitu ya. Contohnya seperti tadi, kita ingin mengetahui tingkat polusi yang ada di Jakarta, maka dengan teknologi smart meter otomatis data-data itu akan diambil dan akan dikirimkan ke cloud, dan kita akan mendapat report harian dari tingkat polusi atau tingkat pencemaran udara di Jakarta setiap harinya itu mencapai berapa persen itu persentasenya, sehingga kita bisa mendapatkan laporan dan melakukan tindakan yang tepat dari hasil data-data yang sudah didapatkan. Lalu berikutnya terkait perkembangan teknologi di bidang sistem informasi ini juga ada untuk bidang industri atau manufacturing. Biasanya di industri itu ketika memproduksi sebuah produk atau hasil industri itu kan membutuhkan sebuah karyawan yang cukup banyak ya. Namun saat ini sudah tergantikan dengan adanya mesin yang dikembangkan untuk kebutuhan teknologi. Dengan adanya mesin ini, industri bisa memproduksi barang sebanyak-banyaknya. Tentunya berbeda antara mesin dengan manusia. Mesin bekerja dengan waktu yang overload pun dia memungkinkan, berbeda halnya dengan manusia. Tentunya kalau manusia perlu namanya istirahat, sehingga dengan adanya teknologi ini tentunya berganti peran. Yang tadinya banyak di industri itu dipekerjakan manusia secara langsung, itu digantikan dengan mesin. Namun tetap di dalam industri itu masih membutuhkan peranan manusia. Peranannya sebagai apa? Yaitu sebagai operating dari mesin industri tersebut. Maka apabila kita ingin berkarir di bidang industri, kita harus banyak mempelajari terkait teknologi-teknologi untuk mengoperasikan perangkat-perangkat industri. Kurang lebih seperti itu. Yang lainnya terkait perkembangan teknologi bidang sistem informasi ini juga banyak dikembangkan untuk kebutuhan. Misalnya waktu dulu kita biasanya berbelanja dilakukan secara manual ya. Kita datang langsung ke pusat perbelanjaan misalnya seperti pasar, mall dan lain-lain, dan itu pastinya cukup merepotkan ya, karena kita cukup melelahkan, harus berputar-putar memilih barang dan lain-lain. Nah, di saat ini sudah dikembangkan teknologi sejenis e-commerce, misalnya seperti aplikasi-aplikasi yang banyak kita gunakan hingga saat ini, yaitu seperti Oshop. Dengan aplikasi ini sangat memungkinkan kita untuk melakukan proses belanja dengan cukup mudah, karena kita cukup bersantai di rumah kita masing-masing, dan kita bisa melakukan processing pembelian produk-produk yang kita inginkan. Secara otomatis nanti aplikasi akan memproses dan mengirimkan pesanan barang yang sudah kita pesan sebelumnya di online shop. Nah, itu kurang lebih beberapa relasi yang ada hingga saat ini. Dan yang terakhir ada juga berkenaan dengan sistem informasi ini, banyak juga sekarang untuk terkait layanan-layanan misalnya seperti di restoran itu sudah digantikan dengan teknologi robotik, seperti halnya realisasi di Jepang yang sudah ada saat ini. Di Jepang sudah direalisasikan untuk restoran itu pelayanannya itu full menggunakan robot gitu ya, dari mulai penyambutan ketika customer itu memasuki restoran, customer secara otomatis dengan automatic system itu robot memberikan pelayanan yang baik terhadap customer yang datang ke restoran, dan pada saat proses pemesanan pun langsung dilayani oleh robot sampai dengan pembuatan makanan yang dipesan. Ya, kita ketahui apabila misalnya robot yang melakukan, karena robot ini sudah di custom dan sudah diberikan processing yang sangat baik, tentunya dia bisa memberikan pelayanan yang sangat baik, apalagi terkait menu yang dipesan. Karena robot biasanya
akan mengikuti record yang diberikan oleh si pemberi instruksi gitu ya. Maka kita bisa bandingkan apabila pelayanan robot mungkin dari sisi kualitas rasa makanan itu akan lebih baik karena robot ini diproses oleh teknologi, maka mungkin dia akan bisa lebih tepat memberikan kadar seperti terhadap kadar bumbu yang diberikan berkenaan dengan makanan yang dipesan, sehingga nanti rasa makanan yang dihasilkan pun pasti akan lebih enak karena sesuai dengan resep chef yang sudah direcord ke dalam robot atau ke dalam teknologi robot tersebut gitu. Sehingga pelayanan akan lebih baik. Berbeda dengan pastinya pelayanan yang diberikan manusia. Kadang manusia kan ada lelahnya, ada ini, sehingga ada kemungkinan yang biasanya mungkin manusia ini memberikan misalnya kalau di restoran makanan yang cukup enak, bisa jadi kalau misalnya chef ini sedang tidak mood untuk memberikan pelayanan misalnya, bisa jadi rasanya akan sedikit berbeda. Nah, itu kurang lebih beberapa teknologi yang banyak dikembangkan berkenaan dengan komponen IT untuk sistem informasi. Jadi sistem informasi ini memang sekarang banyak dikembangkan untuk pengembangan teknologi-teknologi ke arah teknologi smart. Baik, berkenaan dengan pengembangan sistem informasi, ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam pengembangan sistem informasi agar pengembangan ini memang dapat dirancang sesuai harapan dan keinginan. Nah, berkenaan dengan pengembangan sistem informasi ini, ada beberapa tahapan yang dilakukan. Yang pertama adalah tahapan perencanaan dan analisis kebutuhan sistem, di mana di tahap ini merupakan tahap di mana aplikasi itu direncanakan untuk kebutuhan apa gitu ya. Dan di sini juga dianalisis berbagai kebutuhannya, sehingga ketika aplikasi ini akan masuk ke proses pembuatan itu bisa benar-benar diarahkan sesuai dengan harapan dan keinginan yang dibutuhkan. Ketika sudah melakukan proses perencanaan dan analisis kebutuhan sistem, tahap berikutnya apa? Tahap berikutnya tentunya adalah perencanaan, bagaimana merancang yang sudah direncanakan dan sudah dianalisis, sehingga tidak hanya sekedar perencanaan dan analisis saja. Apa yang sudah direncanakan dan dianalisis perlu dirancang dengan pembuatan model-model desain dan kebutuhan sistem, sehingga bisa dipetakan beberapa kebutuhan dengan jelas gitu terkait pembuatan aplikasi yang dibutuhkan. Tahap berikutnya setelah tahap perancangan, maka berikutnya adalah tahap coding dan perancangan interface atau user interface, di mana di sini akan ditentukan istilahnya tampilan terkait sistem yang akan dibuat. Lalu di sini juga akan dibuat back end dan front end ya. Kalau terkait user interface itu contohnya ketika kita misalnya melakukan aktivitas di aplikasi Facebook, kita kan awal itu melihat tampilan login, lalu tampilan setelah login. Nah, itu berkenaan dengan user interface atau UI. Lalu kalau berkenaan dengan backend seperti apa? Backend itu mungkin contohnya ketika kita sudah login ke akun Facebook kita bisa mengedit profil kita dan lain-lain. Yang itu contoh realisasi dari backend, di mana nanti aksesnya tergantung dari privilege masing-masing user. Lalu kalau berkenaan dengan front end, tampilannya adalah tampilan awal dari sebuah aplikasi, karena tampilan front end ini biasanya tampilan yang bisa diakses meskipun tanpa proses login gitu. Itu beberapa tampilan contoh dari realisasi dari front end. Dan front end ini biasanya tampilannya disesuaikan dengan kebutuhan ya, karena sifatnya ada beberapa yang perlu ditentukan informasi-informasi yang memang diperbolehkan untuk diakses secara umum, dan ada juga beberapa ditentukan hanya bisa diakses ketika user tersebut sudah melakukan login. Tahap berikutnya ketika proses coding sudah selesai, maka langkah berikutnya apa? Yaitu harus dilakukan uji coba terkait pembuatan sistem yang sudah dilakukan. Jadi apa yang sudah dibuat ini perlu diuji coba terlebih dahulu untuk memastikan
aplikasi yang dibuat ini benar-benar sudah sesuai dengan kebutuhan gitu ya, dan implementasinya pun sudah sesuai dengan processing yang ada di instansi atau di perusahaan gitu. Ketika tahap uji coba ini sudah dipastikan benar-benar sesuai dan sistem benar-benar prosedurnya sudah sesuai processing yang diharapkan, maka langkah terakhir yang perlu dilakukan adalah implementasi atau penggunaan sistem. Dan sistem ini ketika sudah di tahap implementasi, apakah sudah selesai? Tentunya belum. Pastinya pada saat implementasi pun akan banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi untuk penyesuaian sistem ini agar bisa lebih baik. Ketika kendala-kendala tersebut terjadi, apa yang perlu dilakukan? Tentunya kita harus tetap menggunakan aplikasi yang sudah kita kembangkan tersebut, karena namanya kalau kita mau mencapai ke titik sempurna itu pastinya dalam pengembangan sebuah aplikasi itu akan disesuaikan dengan kebutuhan ya, apalagi mengingat namanya keinginan manusia ini tidak pernah ada puasnya ya, tidak pernah ada habisnya. Di hari ini mungkin dia memiliki kebutuhan seperti ini, bisa jadi di hari esok akan muncul ide-ide baru, sehingga aplikasi itu perlu terus untuk dilakukan pengembangan terhadap aplikasi, sehingga aplikasi bisa terus mengikuti tren atau kebutuhan yang terus berkembang hingga saat ini gitu. Jadi solusinya ketika sudah diimplementasikan, apabila trouble itu masih muncul, tetap aplikasi kita gunakan sambil terus dikembangkan, seperti layaknya aplikasi-aplikasi yang kita lihat di aplikasi seluler. Kita bisa melihat setiap periode tertentu ada saatnya kita ditekankan untuk mengupgrade aplikasi kita. Nah, kita bisa lihat di aplikasi mobile pun itu selalu rutin dilakukan pengembangan. Maka di dalam proses pengembangan sistem informasi ini pun sama, perlu terus dilakukan pengembangan agar aplikasi benar-benar bisa sesuai kebutuhan. Baik rekan-rekan sekalian, itu kurang lebih sharing kita terkait materi pengantar informatika pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan sharing pada kesempatan hari ini bermanfaat. Saya pikir untuk sharing kita pada kesempatan hari ini cukup. Sampai ketemu di channel-channel teknologi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.